Halo kawan semua, kembali lagi bertemu sama saya Bagus WS di Bicara Bagus. Dan segmen kali ini sangat menarik. Sudah lama ingin saya sebenarnya dijadikan sebagai konten atau video, karena ini hari-hari ini kita membahas tentang pilpres, pemilu dan lain-lain. Nah, saya sudah sangat penasaran bagaimana pandangan seorang akademisi, dan saya sudah bersama dengan Kak Endang. Kak Endang ini adalah akademisi Unhas dan jurusan politik ya Kak ya, ambil jurusan politik. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak tentang perspektif bagaimana dari seorang akademisi melihat politik hari ini, melihat demokrasi hari ini, bagaimana Indonesia ke depan tentang itu. Mungkin tidak berpanjang lebar Kak, sekali lagi terima kasih. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Kak. Nah, sebelum mungkin kita ngobrol lebih jauh, boleh dibantu Kak memperkenalkan diri sedikit saja, tapi silakan. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Endang Sari, biasa dipanggil Endang. Saat ini mengabdi di Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sebagai dosen. Oke. Berarti memang tepat sekali kan kawan-kawan, bahwa kita akan membahas tentang politik dan sudah ditemani sama akademisi. Saya lumayan lama harus ingin mengundang Kak Endang ini. Mungkin pertanyaan pertama Kak tentang hari ini yang terjadi. Kan tapi mungkin agak sedikit flashback kan, Kak Endang sebagai akademisi dengan kondisi politik hari ini, kalau kita tahu kan ada 3 capres cawapres. Ya, dalam artian ini memilihnya agak sulit-sulit juga kan, karena ada 3. Nah, kalau dari Kak Endang sendiri melihat perkembangan politik hari ini, apakah baik-baik saja secara kampanye ya Kak? Ya. Secara kampanye apakah fair-fair saja atau ada yang sedang tidak baik-baik saja? Dari sisi kampanye ya? Dari sisi kampanye dulu. Iya, kalau dari sisi kampanye saya kira banyak sekali catatan pada pelaksanaan pemilu 2024 kali ini. Dimulai dari yang pertama, banyaknya pelanggaran kampanye yang terjadi, khususnya pada lingkungan. Kita melihat bagaimana efek dari kampanye, penyebaran alat peraga kampanye yang sangat tidak peduli pada lingkungan. Kita lihat hampir sebagian besar pohon-pohon yang ada di sepanjang kota di Makassar itu dipasang oleh alat peraga kampanye oleh para caleg, oleh para calon. Dan itu tentu selain mengganggu estetika, ini juga mengganggu pohon dalam hal ini. Kita tidak sedang adil pada lingkungan. Padahal kita bicara soal politik yang tentu politik itu ya bicara tentang semua hal. Jadi kita membahas lingkungan dalam debat, tapi pada praktiknya memperkenalkan diri dan mensosialisasikan diri ke masyarakat masih banyak sekali caleg-caleg kita, kemudian partai kita yang tidak peduli pada pelaksanaannya terhadap lingkungan. Itu satu, pelaksanaan kampanye. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendengarkan bahwa ada saja ASN yang seharusnya diatur dalam regulasi kampanye, tidak boleh mereka terlibat dan harus netral dalam proses kampanye. Ternyata kan kemudian banyak sekali kasus yang melibatkan ASN sepanjang masa kampanye ini. Ada yang terang-terangan meminta agar keluarganya dibantu, kemudian yang menduduki posisi strategis ya. Kemudian ada ASN yang rapatnya bocor pada saat itu, kemudian terindikasi mengarahkan ke satu pasangan calon misalnya, atau ada ASN yang kemudian juga ikut dalam proses kampanye, entah itu caleg, entah itu partai, atau kampanye presiden dan wakil presiden. Jadi itu catatan kedua tentang netralitas ASN, itu masih menjadi catatan serius. Kemudian yang ketiga soal bagaimana praktik politik uang. Kita tahu bahwa dalam regulasi kampanye 2024 ini, PKPU kampanye itu tegas sekali mengatur bahwa tidak ada pemberian dalam bentuk uang. Ini membedakan dengan pemilu 2019 di mana masih memberikan ruang untuk memberikan uang transport bagi simpatisan yang datang. Itu legal ya Kak? Itu legal, intinya waktu itu dibatasi jumlahnya.
dengan atas nama uang transport, tapi tetap terbatas sih. Tapi di 2024 di semua PKPU kampanye yang mengatur itu tidak ada yang menyebutkan pasalnya bahwa bisa dalam bentuk uang. Jadi tidak bisa dalam bentuk uang. Kemudian kalau itu diberikan dalam bentuk bahan kampanye, maka nilainya tidak boleh lewat dari 100.000. Seperti itu. Nah, dalam praktik di lapangan kita melihat ternyata akumulasi dari jumlah bahan kampanye yang dibagikan itu ternyata lebih dari 100. Ada beberapa misalnya penyimpangan yang terjadi seperti itu. Kemudian ada malah yang ribut karena ada pembagian uang, katanya uang transport. Padahal sebenarnya itu sudah melanggar. Ada ya. Iya, seharusnya itu sudah tidak dibenarkan karena memberikan dalam bentuk uang tunai itu tidak diperbolehkan dalam PKPU kampanye kita. Itu. Kemudian ya kita belum lagi nanti di menjelang hari H itu masa yang sangat krusial, 1-2 hari sebelumnya dan serangan fajar ya. Masyarakat kita masih sangat permisif soalnya sehingga ini menjadi catatan serius. Banyak para calon kita yang kemudian ingin terpilih dengan cara instan seperti itu. Mereka ingin membeli suara dari pemilih langsung dan itu diberikan jelang masa pencoblosan. Nah, ini menjadi catatan serius dari pelaksanaan kampanye kita. Catatan yang lain tentu bagaimana agar institusi-institusi negara yang ada itu netral. Itu juga masih menjadi catatan. Kemudian bagaimana perilaku dari para kontestan, baik itu caleg maupun pasangan calon capres dan cawapres pun itu seharusnya menunjukkan hal-hal yang positif ke masyarakat, karena ya mata masyarakat itu memandang semua ke bagaimana kiprah mereka dan bagaimana yang menjadi tampilan mereka ketika mereka berkampanye. Iya, itu sih catatan kampanye yang menarik tadi itu kayak yang kedua ya, Kak, tentang netralitas. Tapi baru-baru ini dalam sebuah video wawancara Presiden Bapak Jokowi kan mengatakan presiden dengan menteri-menterinya itu boleh berkampanye. Bagaimana kayak seperti itu? Apakah itu memang saya baca sih ada aturan juga sih yang membolehkan, cuman secara itu kan artinya persepsi dan hukum itu kan mungkin tafsirnya beda-beda. Cuman kalau dari segi politiknya itu memang diperbolehkankah? Iya. Atau tetap netral, karena kan sebelumnya mungkin beberapa bulan sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan ASN harus netral, ada koridornya tadi disampaikan. Jadi memang kalau kita lihat ya di Undang-Undang 7 2017 Undang-Undang Pemilu itu memang disebutkan bahwa Presiden Menteri boleh melakukan kampanye, tapi dengan catatan mereka harus mengajukan cuti. Ketika kemudian mereka melakukan kampanye tersebut, cuti di luar tanggungan negara dalam hal ini, dan tidak ada fasilitas negara yang kemudian melekat dalam diri mereka ketika mereka melakukan kampanye. Nah, ini diatur di pasal 281, pasal 282, di pasal 283 itu diatur dengan tegas di Undang-Undang Pemilu kita bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat pemerintah itu ketika kemudian mereka berkampanye, maka mereka tidak boleh tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta selama masa kampanye. Jadi ada koridornya, mereka harus mengajukan izin ketika kemudian pejabat negara tadi, yang menteri dan presiden tadi. Kalau ASN kan memang mereka tidak boleh. Boleh. Mereka tidak boleh menjadi bagian di situ. Ya, Kak, mungkin lanjut, Kak, ya sedikit lagi bahwa ternyata tadi tentang lingkungan, Kak. Saya juga kritisi sekali itu. Jadi hampir mungkin di kota-kota lain pun juga, bukan hanya di Makassar, itu di pohon-pohon itu dipakui. Dalam aturan Bawaslu atau KPU juga sebenarnya kan melarang, bahkan apalagi material untuk digunakan poster itu kan harusnya bisa direcycle dalam beberapa aturan. Nah, tapi memang padahal caleg dan atau capres atau partai itu mempaku pohon kan, pohonnya bisa menjadi cepat mati karena ada sesuatu yang ada lubang di situ dan mudah dimasuki oleh hama dan lain-lain. Nah, itu yang sangat dikritis. Mungkin hal-hal itu harus menjadi prioritas juga
tempat-tempat kampanye, pohon dan lain-lain. Padahal ada aturannya kayak. Padahal dalam PKPU kampanye itu jelas loh diatur bahwa tidak boleh bahan kampanye itu dipaku di pohon. Itu ada pasal yang kemudian menjelaskan soal itu. Jadi sebenarnya ini ketika ada caleg ataupun ada pasangan calon, ada partai yang kemudian ada alat peraga kampanyenya terpaku di pohon, sebenarnya itu sudah pelanggaran kampanye. Pelanggaran kampanye. Iya. Itu ada sanksi nggak? Maksudnya apakah pernah ada sanksi? Karena kan sampai sekarang masih banyak juga. Iya. Mungkin pada saat sampai minus 2 hari sebelum masa tanam mungkin baru akan dibongkar. Tapi mau saya apakah kalau misalnya dari level Bawaslu atau apa itu tidak memberikan sanksi kah kepada caleg? Seharusnya itu diusut dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari pelanggaran kampanye. Harusnya itu harus diperiksa. Ya. Karena PKPU kampanye yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan kampanye itu mengatur bahwa tidak boleh memaku di pohon, tidak boleh APK ditempelkan di pohon. Ada kok pasal yang kemudian menjelaskan soal itu. Ya. Oke, artinya itu sudah clear nih kawan-kawan. Kembali lagi ke saya bahwa money politik. Nah, di Indonesia itu paling sering money politik, mobilisasi massanya menggunakan uang. Tadi Kak Endang sudah sampaikan bagaimana itu sudah tidak ada sama sekali, bahkan biaya transport pun tidak ada. Dalam bentuk uang tunai. Nah, ada juga yang tadi disampaikan sama Kak Endang, ASN yang punya jabatan mengundang untuk memilih keluarganya. ASN tidak boleh. ASN tidak boleh dan lain-lain. Nah, berlanjut Kak. Artinya kan sekarang mungkin hari ini minus 12 hari lagi kita menuju Pilpres 2024 dan Pileg dan lain-lain Kak. Nah, kira-kira apakah praktek money politik yang sering sangat terjadi di negara kita Kak, di alam politik sekarang ini, apakah itu masih masif sekali Kak di lapangan? Kalau menurut Kak Endang mungkin pernah mendapatkan informasi dan lain-lain, karena secara aturan sudah tidak boleh, tapi tapi ini kan media sosial itu saya belum bisa memvalidkan datanya. Kalau Kak Endang kira-kira apakah memang hal itu masih tetap berlaku atau bagaimana, atau berkurangkah minimal? Iya, beberapa temuan pada pada beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa masyarakat kita khususnya di Kota Makassar ya, itu masih banyak yang sangat permisif dengan praktik politik uang. Bahkan pernah pada saat pelaksanaan pilkada ada satu daerah yang kemudian memasang malah di lorong tempat masuk, di lorongnya itu spanduk menolak rapid test menerima serangan pajak. Kan itu sudah deklarasi yang tidak malu-malu lagi bahwa praktek politik uang adalah hal yang mereka tunggu. Betul. Itu tidak malu lagi, disampaikan itu terpasang dengan jelas di situ ketika kita masuk di gapura lorongnya bahwa wilayah sini menolak menolak rapid test menerima serangan pajak. Ada juga temuan waktu saya masih di KPU Makassar waktu itu. Kita lakukan FGD setelah kita evaluasi Pilkada Makassar 2020 kan. Kita kumpul penyelenggara pemilu saat itu, PPK, PPS, kemudian kami evaluasi kenapa angka partisipasi rendah di beberapa wilayah. Dan hasil pengakuan dari PPK dan PPS yang mereka temukan di wilayahnya adalah ada beberapa masyarakat yang memang sengaja memilih golput, tidak datang ke TPS karena mereka sebelum hari pemilihan sudah pernah dicatat namanya oleh orang-orang tertentu, lantas kemudian ketika hari H orang tersebut tidak datang membawa serangan fajar, sehingga mereka menjadikan golputnya itu sebagai bentuk protes. Kami tidak datang ke TPS untuk memilih karena kami sudah dijanji untuk diberikan serangan fajar, ternyata sudah siang sampai serangan fajarnya tidak pernah datang. Jadi sampai TPS ditutup, kami tidak akan menggunakan hak pilih kami. Artinya masyarakat kita sudah sangat terbuka dan tidak malu lagi dengan praktek politik uang seperti itu. Ini sangat miris dan menjadi PR besar ke depannya bahwa memang pendidikan pemilih itu adalah hal yang masih sangat penting untuk kita terus-menerus lakukan. Padahal dari situlah sebenarnya awal mula urutan korupsi itu bisa terjadi, karena ada modal yang besar. Modal yang harus keluar. Terus ketika duduk ya kembali modal dulu. Kalau bisnis kan mengeluarkan modal harus kembali. Nah itu yang jadi dasar kayaknya untuk korupsi, mengembalikan modal Kak. Nah, mungkin izin ini Kak, sedikit flashback. Saya selalu penasaran mau tanyakan ini ke Kak Endang.
tentang kota kosong menang di Makassar. Makassar. Mungkin salah satunya daerah yang pernah terjadi. Satu-satunya kali ya. Di Indonesia dan di dunia. Satu-satunya di Indonesia dan di dunia. Nah, itu yang sangat menarik. Saya penasaran, mungkin nanti dijelaskan sama kalian analisisnya seperti apa. Kenapa pada saat itu jelas-jelas pasangan Phil Walcott itu pasangan cuma sendiri dan melawan kota kosong dan kalah sama kota kosong. Itu tidak pernah, yang tadi kalian bilang, tidak pernah terjadi di pilkada manapun, Phil Walcott manapun di dunia maupun di Indonesia. Itu kira-kira analisisnya kenapa? Saya selalu penasaran menanyakan itu. Kita bisa melihatnya pada banyak sisi ya. Kita bisa melihatnya dari berbagai macam perspektif, melihat kemenangan kolom kosong. Dan memang kemenangan kolom kosong ini itu sudah banyak sekali yang melakukan penelitian. Nah, dalam beberapa perspektif kita bisa melihat, misalnya kalau kita lihat dari perspektif historis, misalnya Indonesia adalah Makassar. Makassar kita tahu bersama adalah kota perdagangan sejak abad 14. Ini adalah kota yang menjadi bandar dagang yang sangat terbuka bagi masyarakat di luar Makassar. Konon pada saat itu pedagang-pedagang dari Eropa, dari Portugis, dari Arab itu datang ke Makassar dari berbagai penjuru dunia. Ini yang kemudian menyebabkan karakteristik pemilih Makassar, penduduk Makassar adalah masyarakat yang terbuka. Artinya dari sini terkonfirmasi bahwa politik identitas di Makassar itu tidak terlalu mempan untuk diterapkan. Siapapun misalnya bisa memimpin di Makassar. Dari suku manapun itu masyarakat terbuka untuk kemudian berinteraksi, karena memang sejak abad ke-14 kota ini kota yang terbuka bagi siapapun yang kemudian ingin bernegosiasi, berdagang di Makassar. Dan itu terbawa sampai sekarang. Saya pernah penelitian di 2018 soal politik identitas setelah Pilkada Jakarta kan waktu itu. Kita meneliti setelah Pilkada Makassar kolom kosong digelar pada saat itu. Hasil temuan penelitian saya bahwa politik identitas di Makassar tidak akan mempan selama isunya adalah suku. Itu tidak mempan, masyarakat kita sangat terbuka. Ini terkonfirmasi dengan keterbukaan masyarakat sebagai kota bandar dagang di masa lalu kan. Nah, hanya satu yang akan sangat bergejolak ketika itu membawa isu agama di Makassar. Tapi selama isu suku, kelompok dan golongan itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena ini kota terbuka di mana ya sirkulasi elitnya cepat, kemudian masyarakatnya terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik kota dagang menyebabkan masyarakat ini juga menjadi masyarakat yang kritis, masyarakat yang sangat terbuka dengan ide-ide yang dibawa oleh para calon pemimpin. Mereka akan menjadi pemilih yang sangat selektif dalam memilih pemimpinnya. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa karakteristik masyarakat yang besar di kota dagang adalah masyarakat yang sangat tidak menyukai yang namanya monopoli, dan kemudian ada arogansi di situ yang kemudian ingin mengambil semuanya. Jadi monopoli jangan sampai terjadi. Nah, di 2018 itu kan kita tahu bersama bahwa pada saat itu petahana harus lewat jalur independen kan. Sementara penantang pada saat itu dibackingi oleh semua partai. Nah, ini ada upaya yang bisa jadi masyarakat kita juga melihat pada saat itu bahwa sepertinya ada monopoli kekuasaan yang coba untuk kemudian dipaksakan dengan mengusungnya semua partai pada satu calon. Kemudian di tengah jalan diperparah dengan ada yang harus didiskualifikasi sehingga satu calon. Nah, bagi masyarakat yang kemudian sebagian masyarakat Makassar yang kritis itu dilihat upaya untuk memaksakan sistem sesuai dengan apa yang dimaui oleh segelintir elit pada saat itu, apa yang menjadi keinginan dari segelintir elit untuk kemudian memonopoli sistem kekuasaan di Makassar. Makassar itu punya lapisan-lapisan masyarakat yang kemudian sangat kritis dalam menentukan pilihannya. Mereka datang ke TPS bukan karena suka dengan calon yang didiskualifikasi misalnya atau tidak suka pada yang lain, tapi mereka datang untuk menunjukkan bahwa mereka punya suara sendiri dan kemudian tidak dipaksakan untuk memilih sesuatu untuk jadi pemimpinnya. Akhirnya mereka memilih kolom kosong. Ada juga fenomena seperti itu dan temuan penelitian seperti itu.
Ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ya memang ada elit yang bekerja untuk kemudian memenangkan kolom kosong. Pada saat itu kita tahu petahana adalah incumbent dalam status sementara kan incumbent ya, dan memegang struktur sehingga kemudian strukturnya sebenarnya sudah terbentuk, hanya saja dia didiskualifikasi di tengah jalan, tapi struktur itu tidak pernah bubar dan terus bekerja. Itu juga bisa jadi itu terjadi. Tapi yang melihat kolom kosong memang kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang sih, ya tidak bisa dirumuskan bahwa ini satu perspektif saja. Jadi kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Benar Kak, karena di situ kalau pas didiskualifikasi selain tadi monopoli, kalau dilihat memang bahwa di sini ada yang orang tersolimi lah. Kalau biasa kan orang Indonesia itu mudah melihat, wah ini tidak boleh dilakukan, ini ada yang disolimi seperti itu. Meskipun dalam beberapa wawancara kompas.com kalau tidak salah yang begini, padanya pemantau sebagai pembicara di situ kan, memang konfirmasi juga sih bahwa di balik kolom kosong itu bisa dibilang ada dia juga di situ sebagai elit yang ini, karena merasa bahwa ini sudah kelewatan katanya seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu faktor. Kita bisa melihatnya pada banyak hal. Banyak hal. Masyarakat kita itu kritis di Makassar itu sangat terbuka dengan ide-ide pembaharuan, sangat tidak suka kompetisi yang tidak fair, dan situasi yang ketika ada sistem politik yang dianggap ingin memaksakan sesuatu, maka itu pasti akan menjadi lawan bersama. Kita bisa melihat pada beberapa orang yang menjadi narasumber penelitian, kita baca mereka menjawab bahwa mereka datang ke TPS bukan karena dimobilisasi, mereka datang ke TPS karena ingin menunjukkan protesnya terhadap sistem politik yang ada, bahwa sistem politik boleh bekerja dengan mekanisme dan keinginannya sendiri, tetapi masyarakat punya pilihan sendiri. Makanya mereka datang ke TPS dan memilih dan memenangkan kolom kosong tadi, bukan manusia tapi kolom kosongnya. Ya itu yang sudah lama saya coba cari perspektifnya dari Kak Endang. Oke, itu flashback itu sebagai informasi politik saja lah, bagaimana kita melihat fenomena seperti itu, karena itu belum pernah terjadi sama sekali di dunia maupun di mengantar ya. Nanti bisa diskusi lebih jauh kalau. Lebih jauh mungkin itu. Saya juga ambil disertasi soal itu. Oh siap Kak, itu sangat saya penasaran untuk tanyakan ke Kak Endang waktu itu. Nah lanjut Kak, kita kembali mungkin ke era hari ini. Beberapa minggu lalu kalau saya tidak salah ingat itu ada sekelompok sih menyatakan diri sebagai akademisi UGM. Nanti sebagai akademisi UGM mendeklarasikan sebagai Buluk Samur kalau saya tidak salah, akademisi Buluk Samur untuk menyelamatkan demokrasi. Per hari kemarin kalau saya tidak salah atau hari ini itu UI juga mendeklarasikan diri untuk penyelamatan demokrasi. Nah pada saat kita mengambil video ini Kak, Universitas Hasanuddin juga baru-baru mendeklarasikan tentang penyelamatan demokrasi. Dari sudut pandang Endang, apa sebenarnya yang terjadi tentang demokrasi? Dikatakan mundurkah atau ada yang mungkin dalam perspektif politik ini sebagai keberpihakan akademisi atau bagaimana Kak? Ya, kampus saya kira tetap harus tampil terdepan untuk menjaga nilai ya. Itu tugas kampus, dan kampus tidak boleh menjadi menara gading pengetahuan yang berjarak dengan realitas yang ada. Yang kita lihat fenomena sekarang kampus-kampus UGM, II, kemudian UI, kemudian Unhas hari ini. Saya kira itu adalah sikap dari intelektual kampus yang kemudian ingin juga memberikan suaranya tentang kegeresahan mereka dalam situasi demokrasi hari ini. Ini alarm yang harus kemudian mereka sampaikan ke publik bahwa hei, kampus tidak diam, kampus itu selama ini mungkin mereka sibuk di laboratorium, mereka sibuk membaca buku, mereka sibuk tapi memantau situasi, dan ingat bahwa demokrasi di Indonesia itu dijaga bersama. Nah itulah yang sedang coba untuk disampaikan oleh kampus-kampus yang bersuara hari ini, bahwa mereka memantau loh sebenarnya, mereka itu menjaga demokrasi dengan caranya sendiri, bahwa orang-orang di kampus itu tidak diam. Dan mereka akan bersuara ketika ada yang sedang tidak baik-baik saja yang sedang terjadi. Nah, mungkin itu yang ingin disampaikan oleh para guru-guru besar kita yang terhormat, yang kemudian
menyampaikan ke publik dari pernyataan sikap mereka. Ya. Baik Kak, ini yang kalau kita bahas sebenarnya nggak ada habisnya tentang pilpres. Apalagi kalau pilpres ya kayak ini kan sangat-sangat di warung kopi dimanapun itu selalu dibicarakan, di kantor-kantor ataupun di masyarakat luas. Nah, kalau misalnya balik Kak, yang menarik tahun ini itu menurut saya secara pribadi kalau lihat ini politik identitas itu agak sedikit menurun dibanding setelah 2018 sampai pemilihan presiden sebelumnya. Dulu kan biasanya kadrun sama kampret lah kalau nggak salah itu. Nah, tidak baper. Ya. Bapernya sampai 5 tahun. Bapernya sampai 5 tahun. Pendukungnya. Nah sekarang ini malah yang dulu di posisi 1 atau 2 itu bergabung malah bergabung. Nah ini yang juga kelihatan menarik. Kalau di era sekarang, kalau analisis politik dari Kak Endang sendiri, kan paslon 02 itu menyatakan akan satu putaran. Kalau analisis tak sendiri itu bagaimana? Apakah betul-betul dengan berbagai survei yang ada, apakah betul-betul paslon 02 akan mengalahkan paslon 01 dengan 03 dengan telak di satu putaran atau bagaimana kira-kira? Kalau ini saya tidak bisa memprediksi karena bukan lembaga survei ya betul. langsung menurunkan itu dan analisis seperti ini kan harus berbasis data di lapangan. Ya. Jadi kalau dari pantauan sih sejauh ini belum ada juga yang berani untuk menyatakan bahwa akan seperti ini hasilnya. Mereka masih meraba-raba per hari mereka survei pada saat itu. Jadi mungkin itu nanti bisa diperjelas di lembaga survei saja. Hanya saja tadi saya mau tanggapi yang tadi disampaikan bahwa yang membedakan dengan 2000 sebelumnya 2019 itu adalah dulu marak sekali kan politik identitas, sekarang tidak. Ya, itu memang terasa politik identitas agama tidak kita lihat, kemudian politik identitas juga tidak terlalu menonjol pada suku, kelompok dan golongan. Yang menonjol justru pada perdebatan soal etika publik. Etika publik. Iya, etika publik seorang pemimpin, etika publik seorang pejabat, etika publik mereka yang kemudian berkontestasi hari ini. Itu yang kita lihat perdebatannya mulai dari bagaimana pada saat mereka berdebat, pada saat mereka langkah-langkah politik yang mereka ambil, manuver-manuver politik yang diambil oleh para tokoh-tokoh politik. Masyarakat kita banyak pada perdebatan soal etika kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah pada debat tadi. Satu hal yang harus disyukuri yang ini menjadi langkah maju dari proses demokrasi kita adalah masyarakat kita larut dalam perdebatan debat. Ini lebih meriah dibandingkan kalau kita harus bandingkan di 2019 pada saat itu materi debatnya tidak terlalu lurus-lurus saja. Pada saat itu kita melihat bahwa ya berdebat pada saat itu antara 01 dan 02 kan hanya ada pasangan calon ya pada saat itu tidak menyita perhatian masyarakat seheboh sekarang. Tapi sekarang pasca debat ada saja dan itu akan kemudian bertahan sampai kemudian masuk debat selanjutnya. Jadi ini yang kemudian sangat mempengaruhi perbincangan kita. Ya, betul. Dan ya bagi saya itu sebuah hal yang maju bagi pertumbuhan demokrasi kita di Indonesia. Masyarakat kita sudah mulai melihat bahwa pemilihan presiden itu bukan hanya soal figuritas, tapi ini soal kemampuan, kecakapan, soal gagasan, dan masyarakat membicarakan soal gagasan hari ini. Itu hal yang harus disyukuri. Walaupun tentu masih banyak sekali catatan dan ya wajar lah kita masih dalam proses bertumbuh demokrasinya seperti itu. Iya benar Kak. Dan belajar dari proses itu. Betul Kak. Nah itu kalau kita bahas debat memang kawan-kawan itu sangat menarik. Kenapa debatnya hari ini selesai debat itu seminggu kemudian bahkan minggu kemudian sebelum masuk debat keduanya itu masih kita dibahas. Kan? Ada yang lewat dengan cara kreatif, ada yang lewat dengan kritikan dan lain-lain. Bahas gestur, bahas etika dan lain-lain gitu. Dan itu panjang sekali bahkan sampai ke debat selanjutnya itu masih berlangsung. Nah terkait soal debat kan. Nah, kalau itu kan artinya tadi Kak Endang bilang ini akan ada kita lihat bagaimana persoalan gagasan. Saya juga ingin sedikit menyoroti Kak, karena kan komposisi pemilih hari ini tuh agak berbeda mungkin dari sebelumnya. Kalau saya tidak salah datanya KPU atau BPS pernah merilis itu komposisinya lebih besar generasi milenial dengan Gen Z. Ya, nah, jumlah Gen Z dan generasi milenial itu kalau digabung lebih besar. Hampir 60% dibandingkan jumlah pemilih. Data KPU seperti itu. Data KPU seperti itu Kak, dikonfirmasi sama Kak Endang. Nah itu juga menjadi sebuah perhatian karena beberapa paslon itu menggunakan strategi yang
berbeda untuk mentreatment generasi pemilihnya. Nah kalau saya lihat itu banyak juga ya sekarang cara berkampanye itu lebih kreatif Kak. Sosial media meskipun sebelum-sebelumnya ya, tapi generasi milenial ini Gen Z ini muncul. Ada kalau kita lihat ada Desak Anies, ada tabrak Prof, Mahfud MD, dan berbagai macam cara yang dilakukan. Nah kira-kira Kak, bagaimana generasi, kan dianggap kalau mayoritas ya kalau dibaca-baca dari beberapa ini Gen Z itu bisa jadi tidak datang memilih katanya karena tidak sadar tentang apalagi namanya nilai-nilai tentang demokrasi dan bagaimana kemajuan negara ini. Tapi ini artinya perspektif pribadi Kak. Kalau dilihat dari beberapa analisis kan memang seperti itu. Kalau dari kalian sendiri melihat bagaimana peran dari Gen Z sama milenial ini sebagai pemilik suara terbesar 60% bahkan. Iya, yang pertama mereka itu pasti akan sangat berpengaruh ya pada keterpilihan pasangan calon yang ada. Jumlahnya 60% mereka itu. Nah, bahwa kalau ada anggapan bahwa mereka adalah yang tidur pada saat pemilu, ya saya kira tidak semuanya. Karena terbukti bahwa di perbincangan media sosial pasca debat atau sebelum dilaksanakan debat dan sepanjang masa kampanye ini justru Gen Z itu banyak sekali bersuara. Dan coba kita lihat sekarang, saya mengukurnya pada pasca pemilihan KPPS, pelantikan KPPS. Tiba-tiba TikTok kita, medsos kita, Instagram kita, kemudian IG dan juga Twitter, FB, semuanya membahas soal KPPS. Zaman sudah berubah dibandingkan 2019. Sekarang KPPS yang dulunya diisi oleh senior-senior, sekarang diisi oleh Gen Z, sekarang diisi oleh milenial dengan cara mereka melihat pemilu yang tidak terlalu tegang gitu ya, dan kaku-kaku amat. Ya. Tapi mereka melihatnya itu sebagai hal yang ya ada lucunya juga, ada seriusnya juga, ada kritisnya juga. Betul. Kan. Dan mereka, saya lihat bahwa cara mereka mengekspresikan sikap mereka terhadap sistem politik dan proses pemilu yang ada itu justru menuntut transparansi, justru menuntut hal-hal yang demokratis, misalnya persamaan hak, misalnya bagaimana komitmen dari sebuah lembaga publik dalam memperlakukan mereka. Nah ini sudah sebenarnya menjadi barometer bahwa zaman berubah saat ini dan politik juga sedang berubah ke arah sana. Pemilih sementara berubah saat ini dan pemilik kuota paling banyak dalam komposisi DPT kita itu adalah mereka. Jadi saya bukan pesimis, tapi saya justru sangat optimis bahwa Gen Z dan milenial itu akan datang ke TPS. Toh buktinya mereka sudah menjadi KPPS sebagian besar hari ini. Iya. Nah itu Kak, saya mau konfirmasi, kan banyak sekali yang membuat ada yang lelucon, ada juga serius tentang KPPS karena banyak sekali yang beredar TikTok, IG dan lain-lain buat video pendek dan lain-lain. Nah kalau saya ingin konfirmasi Kak, 2019 kalau tidak salah yang banyak menjadi korban meninggal itu KPPS ya. Wah itu juga kemarin jangan dibuat jadi meme katanya, karena yang menjadi korban waktu pemilu sebelum itu adalah KPPS yang paling banyak kecapean dan lain-lain, karena memang kan menghitung itu sampai tengah malam kalau nggak salah kan begitu Kak, biasa pekerjaan dari KPPS itu sendiri. Nah itu sih mungkin kawan-kawan yang membuat meme lucu itu mungkin coba dipikir baik-baik lah. Nah mungkin kalau dari saya Kak terakhir ingin menanyakan mengulang bahwa 14 Februari kita akan rame-rame datang ke TPS dan memilih legislatif maupun tingkat kota, tingkat provinsi dan sampai pusat, bahkan kita akan memilih presiden kita. Nah, bagaimana sih tipsnya dari Kak Endang kira-kira untuk memilih calon itu maupun legislatif sampai presiden kita, tipsnya supaya betul-betul kita memilih dengan rasionalitas, menggunakan kan biasanya orang mengambil keputusan dengan emosional, kebanyakan dari beberapa penelitian seperti itu Kak. Bagaimana kita memilih dengan secara rasional supaya betul-betul aspirasi kita tersampaikan nantinya, karena jangan sampai kita hanya memilih karena uangnya, amplopnya dan lain-lain. Itu menurut saya sih harus mulai ditinggalkan lagi lah. Mungkin dari Kak Endang bagaimana? Iya, yang pasti pemilih harus jadi pemilih yang cerdas ya, pemilih cerdas, kemudian bijak dalam memilih, kemudian otonom dalam menentukan pilihannya, artinya tidak dimobilisasi dan suaranya tidak dijual. Nah, masyarakat kita berharap bahwa pemilih kita nantinya adalah pemilih yang sangat selektif dalam memilih pemimpin di 14 Februari itu. Kalau dari film Jawan yang diperankan oleh Shahrukan, itu kan dia jelaskan tips bagaimana memilih ketika pemilu. Dia bilang
kita ini selama ini cerewet pada berbagai hal yang kita beli dalam sehari-hari. Misalnya kita beli kopi, kita akan begitu selektif. Saya mau yang gula merah ya, saya mau yang less sugar misalnya, saya mau yang pakai susu, saya mau yang kemudian tidak less ice misalnya dan sebagainya. Kita begitu selektif dalam menentukan kita mau apa. Begitu juga beli pakaian, kemudian kita beli paket data, kita memilih misalnya aplikasi online yang akan kita gunakan, pasti kita akan selalu membandingkan antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari itu terus-menerus kita lakukan. Nah, ini kita akan sedang memilih pemimpin yang akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depannya. Nah, makanya cara selektif yang selama ini kita lakukan setiap hari ketika kita memilih akan menggunakan apa, akan makan apa, akan menggunakan apa, itu mari kita pindahkan ketika kita memilih pemimpin. Bukankah Gen Z milenial itu adalah generasi yang kritis? Bukankah Gen Z dan milenial adalah generasi yang sangat inovatif? Bukankah Gen Z dan milenial adalah generasi yang begitu cepat belajar dan tahu situasi dan sangat selektif dalam segala urusan dalam hidupnya, bahkan tidak suka dijodohkan katanya, karena ini pilih sendiri, itu kan yang banyak kita dapati di media sosial. Nah, ini kita akan memilih pemimpin, maka mari kita maksimalkan cara memilih kita sebaik mungkin, seotonom mungkin, sebijak mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin bahwa dialah yang paling baik di antara semua pasangan yang ada. Nah, itu makanya dengan catatan jangan pragmatis dan jangan masa bodoh misalnya pada hari H, mending tidur saja karena waktunya kita berlibur misalnya. Jangan datanglah ke TPS dan mari gunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin Kak, kita tiba di segmen terakhir Kak. Masih ada yang mau disampaikan dari Kak Endang untuk para seluruh pemilih atau seluruh pejuang demokrasi atau seluruh masyarakat luas lah melalui konten ini Kak? Ya, kalau saya jangan pernah kita sia-siakan proses pemilu yang sebenarnya berjalan. Puncaknya nanti di 14 Februari 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih sebijak mungkin, seotonom mungkin, sebaik mungkin. Kemudian mari bekerja semaksimal mungkin mengawal suara rakyat, karena kita bersyukur negara kita ini adalah negara demokratis di mana sirkulasi kepemimpinannya itu diserahkan kepada rakyat. Ini bukan negara yang kemudian seperti negara kerajaan bahwa hanya golongan darah tertentu yang boleh memimpin. Kita siapapun dia, ketika dia pantas dia bisa menjadi pemimpin dan wakil di negara kita. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kedaulatan rakyat itu memang betul-betul bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Kak Endang. Ini banyak sekali lah kita bisa belajar dari apa yang disampaikan sama Kak Endang. Nah, kalau misalnya memang kan artinya kita percaya bahwa dengan memilih pemimpin yang baik, Indonesia pun juga akan maju ke depan. Itu yang kita inginkan, semua menjadi Indonesia yang lebih baik, unggul dan lain-lain lah, seperti itu. Itu yang menjadi harapan, dan itu betul-betul kalau pemimpin yang baik atau benar dan berkapasitas untuk mengambil kepemimpinannya pasti akan membuat negara ini lebih baik. Mungkin terakhir dari saya, dalam beberapa pemilu atau pilkada yang saya ikuti selalu terjadi perdebatan bahkan di keluarga, tetangga, anak muda dan lain-lain selalu, dan itu berujung ke hal-hal yang tidak baik dalam artian bagaimana mereka tidak saling mereka saling benci, jadinya tidak mau bicara bersama, kalau ada acara tidak mau datang karena ada dia, padahal elit pun nanti tidak akan mempersoalkan itu lagi. Jadi jangan terlalu keras dan mencintai ini, jangan terlalu fanatik tentang itu, karena ini hanya demokrasi, pesta. Kalau pesta itu harusnya kita bersenang-senang. Bagi saya tidak ada pilkada, pilpres ataupun pileg yang seharga dengan persahabatan dan persaudaraan, apalagi kekeluargaan. Mungkin itu terakhir dari saya. Sekali lagi terima kasih Kak Endang atas waktunya, ngobrol-ngobrol di Bicara Bagus, banyak hal yang bisa kita petik, terutama tentang Gen Z dan milenial supaya bisa datang menggunakan hak suaranya, karena hak suara kawan-kawan sekalian bisa menentukan nasib negeri ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Kak Endang untuk ngobrol bareng kita, belajar bareng. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.